سيدنا محمد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا المسلم رحمه الله. Hikayatul Ta'ibin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatul Ta'ibin, kisah orang-orang yang bertaubat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bahasa Rasulullah SAW ila wasyin, telah mengutus atau mengirim oleh Rasulullah kepada Wahsy yad'u ilal Islam, di mana Rasul ini mengajak Wahsy untuk memeluk agama Islam. Ini Wahsy adalah pembunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah. Nah, jadi Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy yang menyuruh ini seorang perempuan yang bernama Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan yang dibunuh di dalam peperangan oleh Wahsy, oleh Pak Hamzah. Nah, jadi Hindun ini dendam karena tahu lah suaminya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah paman Rasulullah. Maka si Wahsy sebagai budak Hindun ini disuruh, ujar Hindun, apabila kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu bebas atau merdeka dari budak-budak. Pada Wahsy mati-matiannya supaya bebas dari perbudakan untuk membunuh Hamzah. Akhirnya berhasil, sampai tubuh Hamzah itu dikencangnya. Jantung dan hati Sayyidina Hamzah itu diambil oleh Hindun nang menyuruh tadi, kemudian dikunyak. Tapi kada kawa ditelan, muntah. Ini hati orang beriman. Nah, jadi akhirnya oleh Rasulullah, Wahsy ini kan diajak masuk Islam. Dan Nabi tahu yang membunuh paman Sidin itu adalah Wahsy. Diajak masuk Islam. Fa arsala ilaihi, maka Wahsy mengirim kepada Nabi. Yaqul, ujar Wahsy berucap, ya Muhammad, kaifa tad'uni ilal Islam, bagaimana sampeyan mengajak aku masuk Islam, wa anta tazumu, sedangkan sampeyan kan berdalil, artinya menyatakan annahu, bahwasanya man qatala nafsan, siapa membunuh seseorang, au asyraka, atau dia melakukan kemusyrikan, au zina, atau berzina, yudha'af lahul adab yaumil qiyamah, orang tersebut dilipat ganda azabnya pada hari kiamat. Selain itu, wa yakhludu fihi, dia juga kekal dalam api neraka, muhanan, dalam keadaan hina. Ujar Wahsy. Nah, wa inni qad fa'altu dzalika kullah, sesungguhnya aku telah melakukan semua itu. Yang membunuh aku juga, bahkan ada orang yang dibunuh juga paman Nabi. Yang musyrik aku juga, yang berzina aku juga. Artinya semua dosanya itu pelakukan. Nah, sedangkan Nabi tadi berdalil, beralasan siapa orang yang membunuh, yang berzina, yang musyrik masuk neraka, azabnya berlipat ganda dan kekal di dalamnya. Gimana ya Rasul, aku bisa masuk Islam sedangkan aku melakukan itu semua. Fahal tajidu li rukhsah, apakah kau dapatkan bagiku ya Rasulullah rukhsah, dispensasi ini? Adakah keringanannya? Dispensasinya? Lalu fa'anzalallah, maka Allah turunkan firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah, kecuali tadi orang yang membunuh, orang yang musyrik, orang melakukan zina, kecuali dia bertobat dan kembali beriman dan beramal amal saleh. Jadi si musyrik bersyahadat, yang bunuh tadi kan bertaubat, yang berzina bertaubat, kecuali itu aja Tuhan.
Nah, jadi begitu ayat ini turun, Papa asabiha ila wasi wa ashabi, maka Rasul kembali kirim kepada Wasi bahwa ayat Al-Quran turun menyatakan bisa saja diampuni lah, asal dia bertaubat, asal dia beriman kembali dan melakukan amal saleh. Faqala Wahsy, begitu Wahsy tadi mengetahui ayat tersebut, haja syartun syadid. Kata Wahsy, ini syaratnya susah juga. Kenapa? Di samping bertaubat, beriman lagi, beramal pula. Sedangkan awak tuh ada. Nah, memang kan kalau kita bertaubat, kalau Wahsy kan orang musyriknya kalau Islam lah. Masuk Islam kan selesai. Kalau kita nang sudah Islam ini, nah, bahari sembahyang kada, puasa kada, zakat kada, nuntut ilmu kada, lalu bertaubat, itu wajib diulang. Nah, sembahyang diqadha, puasa diqadha, berapa tahun kita berdagang kada sampai zakat diqadha juga itu. Nang jarang di dosa ngumpul dibicarakan mangqadha untuk ilmu, jarang ada dibicarakan. Kita umur 15 tahun wajib menuntut ilmu, wajib belajar tauhid, wajib belajar fikih, wajib belajar tasawuf. Ternyata umur 15 tahun sampai 40 baru belajar. Berarti berapa tahun kita akan belajar? 25, ya kan? Maka wajib kita ganti. Sebab tadi selama 25 tahun kita meninggalkan kewajiban belajar. Nah, yaitu hadis Nabi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi niat kita mangqadha nang bahari-bahari kita belajar. Suara sudah belajar tauhid nang dari awal sampai selesai. Maka wajib. Suara aja belajar fikih dari awal sampai. Kalau kita di sini alhamdulillah macam-macam sudah dibaca. Men orangnya aja. Nah, itu nang jarang dibicarakan orang. Dua qadha zakat jarang dibicarakan, yang banyak mangkada sembahyang, mangkada puasa, mangkada sembahyang, mangkada puasa. Jarang orang bicara mangkada zakat. Pada setiap tahun sampai nisab zakat. Tapi kita bicarakan berapa tahun sudah berdagang, wajib diqadha. Nah, wajib diqadha. Nah, kayak itu juga tadi lah, ilmu yang kita kada pelajari wajib. Jadi niat kita mangqadha sampai. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita beribadah karena mengikuti hawa nafsu. Arti beribadah mengikuti hawa nafsu, rajin melakukan yang sunnah, tapi keadaan kok ada digawi. Itu namanya beribadah mengikuti hawa nafsu. Percuma aja. Kewajiban kita membayar nang wajib itu dulu, nang sunnah biar kada tegawi kada apa-apa, karena kita ada yang utama melakukan qadha yang wajib. Makanya ulama mengatakan tidak boleh menggawi nang sunat kecuali Imam Zarkasi nang membolehkan. Ala kadarnya dia dua. Jika berduha itu cukup 2 rakaat, sisa waktu ada. Nah ini Imam Zarkasi kan bolehkan nang gitu. Ini kada tadi lah. Nah, sampai aja tadi zakat nang kada di zakat di berapa tahun wajib diqadha, jangan bersedekah dulu. Mang kada tua. Kalau kita bersedekah zakat kada diqadha, itu namanya bersedekah nafsu. Bersedekah nafsu. Kenapa? Karena itu sunat saja, sedangkan membayar qadha hukumnya wajib. Nah, itu jarang di guru dibicarakan. Jujur lah, kebanyakan kita mendengar makan sembahyang, makan puasa, makan sembahyang, makan puasa. Malah ada yang mengatakan harus lagi diqadha aja. Nah, tapi kalau ulama-ulama kita kan yang kita belajar kayak itu syaratnya. Ya kalau. Nah, jadi munnya ingat berapa kali kita meninggalkan sembahyang. Ya, sampai segitu targetnya. Mun kita ingat jauhi terus. Munnya sampai alhamdulillah, kalau sampai minta maaf ya teman tuh. Bukan dari ini. Jadi ujar Wahsy itu berat begitu. La'alli la'aqdiru alaih. Barangkali aku kada sanggup. Amalan solehannya kan kada sanggup. Jadi aku harus giat bema. Kalau bertobat kan selesai. Mau ucap astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, cuman amalan salihahnya ini barangkali dia wasiat kok kada sanggup. Nah, barangkali kada sanggup. Pahal ghairu dzalik, adakah lagi syarat yang lain pada itu? Fa anzalallah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru
maduna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah kadang mengampuni orang yang menyekutukan Tuhan, mungkar beriman dahulu, kemudian mengampuni Allah bagi selain daripada menyekutukan Allah. Tapi liman yasha bagi orang yang dikehendaki. Kada pasti jawab. Bagi orang yang dikehendaki. Tahu lagi kata pasal orang dikehendaki itu ada. Nah, lalu ujar wasi fa ba'asa biha ma'utus lah. Maka mengutus Nabi dengan ini ayat ila wasi kepada wasi. Fakal wasi ujar wasi pulang arani bangdu bisubhah. Aku lihat diriku sesudah ini ayat bisubhah dalam ketidakpastian. Dalam ketidakpastian masih samar. Fala adri aku kada tahu yang biru li apa Tuhan mengampuni aku amla atau kada. Karena sebab tadi lima ya tahu. Nah. Lalu akhirnya wasi pun bilang lah ujar wasi pakal ghairu dzalik, adakah lain pada itu syaratnya? Lain pada itu adakah syaratnya? Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan lagi ayatnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah olehmu ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, mengampuni segala dosa sekaliannya. Nah, setelah ayat ini turun disampaikan, maka saya wasi sampaikan ke wasi wa ashabi dan kawannya wasi, faqala wasi na'am hadza. Nah, ini fasilah. Nah, ini fasilah. Faja'a, maka datanglah wasi fa aslama, lalu dia memeluk Islam, wa ashabuhu dan teman-temannya. Faqala muslimun, orang Islam berucap, ya Rasulullah, hajihi ayat ini lahu khassah, apa untuk wahsi saja khusus, amlil muslimina amma, atau untuk orang beriman secara umum, siapa aja orangnya. Maka Nabi menjawab, balil muslimina amma, ini ayat berlaku seluruh orang muslim. Luar biasa kita, Masya Allah. Tapi jangan tertipu kita lah, mentang-mentang teman pengampun lalu bakal kainah hanya bertaubat. Jangan juga. Nah, jangan juga tadi. Nah, jadi setelah wasi masuk Islam, apa kata Rasul? Wasi, aku bila melihat ikan itu terbayang paman kunang dicancang itu. Jadi dipinta wasi itu untuk meninggalkan Madinah. Bukan Rasul marah lawan wasi, tidak. Sebab dia sudah masuk Islam. Sebab dia masuk Islam. Cuman Nabi kada sampai hati itu bila melihat terbayang lawan paman. Bahkan dengan pamannya kalau dicancang. Begampang. Bukan dendam Nabi tidak. Cuman pastilah namanya manusiawi kan. Melihat orang yang membunuh paman seorang kayak apa? Ada ya kalau kagenan. Jadi dia Rasul kamu pinjam saja. Bukan Nabi marah tadi. Nah, ini alhamdulillah sampai Tuhan mengatakan kepada Nabi kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Muhammad ya Rasulullah, tolong padahkan lawan hamba-hambaku, kan hamba-hambaku itu bukan satu aja kan? Tolong sampaikan olehmu lawan hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka. Jadi kata-kata qul itu kan katakan olehmu ya Muhammad. Berarti Nabi kita Muhammad itu disuruh mendatangi. Coba bayangkan, disuruh mendatangi orang-orang yang telah melampaui batas tersebut. Inilah kasih sayang Allah kepada kita. Inilah kasih sayang Rasulullah kepada umat, sampai Nabi mau mendatangi, dan itu perintah dari Allah kepada orang yang sudah gelimang dosa. Nah, coba bayangkan kita untungnya kita punya Allah nangga itu, untungnya punya Rasulullah nangga itu. Itu ada lain kecuali karena Allah tuh sayang benar lawan Nabi. Nah, lalu Allah sayang benar lawan Nabi, makanya Tuhan tuh senantiasa bersalawat lawan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan yusallu sambil dari terus-menerus. Allah tuh mencurahkan kasih sayang lawan Nabi. Nah, lalu Tuhan menyuruh kita untuk bersalawat juga. Jadi bila kita bersalawat berarti kita mendukung Tuhan. Walaupun Tuhan tidak butuh dukungan, biarpun kita kada bersalawat, Allah tetap bersalawat. Cuman Allah menyuruh kita tuh ada rahasia di balik itu. Sebab kembalinya rahmat itu bukan hanya kepada Nabi, tapi juga kepada kita. Nah, tentunya
kehendak Allah nih supaya kita bersalawat kepada kekasihnya, dan Allah sudah menyatakan dia bersalawat kepada kekasihnya, kita dukung. Sayang ada Tuhan lawan kita. Nah, makanya di akhir zaman ini kita 3 tuh pernah dibanyakin benar lah, salawat, istighfar, dan baca Quran. Alhamdulillah guru kita K3 itu sudah ada paketnya. Dalail, lawan istighfar siapa? Hasanul Basri. Lawan Quran juga lagi. Nah, makanya julun apalagi nanti cari, untung benar kita sudah diberi wiritan, sudah diberi amalan, sudah tinggal kita aja lagi. Menyakau banyak alhamdulillah. Oh senang banget Tuhan ya Allah. Sebab Tuhan tadi sayang lawan Nabi, lalu bukti Tuhan sayang lawan Nabi terus menerus, Nabi itu dicurahkan rahmat oleh Allah. Lalu uji Tuhan bersalawat juga orang beriman lawan Nabi. Berarti kan kalau kita bersalawat kita mendukung, walaupun Allah kada butuh dukungan, kada butuh bantuan lah. Tapi setidaknya tadi begitu Tuhan menyuruh kita laksanakan, dan ini tujuannya kekasih Allah. Allah itu sayang luar biasa lawan kita. Ya kalah. Nah, ini ulun mengambil perkataan Guru Jubdi deh. Jadi jadi Guru Jubdi, umpamanya nih kita bilang lawan bini kita, kebetulan kita berduit kan, manya aku nih hendak umrah, tapi surangan Jepang. Jadi bini, kuduko, silahkan gitu ya. Nang berapa hari aja silahkan. Kudoakan gue biar selamat. Alhamdulillah jangan lagi kan, didokong. Nah ada lagi. Aku nih hendak daripada kalau nikah menyai apa jadi bini, aku hendak hadraul maut juga katarin di sana, bilang kuburan wali-wali di sana. Oh jadi bini kudukung juga biar, silahkan aja. Berapa hari ketulah silahkan, aku berapa kudoakan mudah dan selamat. Senang ada lagi. Kadang yang menjadi bini udah beli, pada gitu kan? Nah ada lagi sebutin gini lagi nih. Nah hendak aku bicara kalau nikah silahkan jadi bini apa? Aku siap mendukung. Aku menyai anda kawin. Aku menyai hak begini. Napa aja begini hanya aja kepada. Oh mana lagi Masya Allah. Ibu ada. Yang salah itu seperti ini lambat jamaah. Itu kisah manusia deh. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman gak usah dituruti mah gitu lah. Pasti dia dijaga akun. Nah ini Masya Allah tabarakallah. Nah jadi kita yaitu salawat luar biasa, Masya Allah luar biasa lah. Nah jadi alhamdulillah itu ayat bukan hanya untuk Wahsy, tapi untuk orang beriman dan orang muslim secara keseluruhan. Dan ibadahnya tadi walaupun orang itu bergelimang dosa, tetap Nabi Muhammad disuruh mendatangi. Luar biasa ini Rasulullah kasih sayangnya lawan kita. Tinggal kita aja lagi.